Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Daya, yang mana rekan-rekan ini semester 2 ya. Dan selamat datang di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana eh, untuk pertemuan yang keenam ini kita selenggarakan secara online ya, yang mana sebelumnya kesepakatan bersama harusnya itu bisa offline di hari Selasa jam setengah 4. Namun kami mendapatkan informasi bahwa rekan-rekan merasa keberatan karena mungkin waktunya terlalu sore dan seterusnya ya. Jadi atas kesepakatan bersama dan polling ya, teman-teman juga voting melalui Mas Hudan itu disampaikan bahwa teman-teman ingin diselenggarakan secara online. Baik, karena pertemuan ini diselenggarakan secara online, sebenarnya lebih baik ya atau lebih enak menggunakan video pembelajaran ya, agar rekan-rekan bisa mengulang videonya, kemudian bisa mereview, kemudian bisa mungkin di pause videonya untuk melihat skrip-skrip yang mungkin rekan-rekan butuhkan, khususnya untuk pengerjaan tugas utama ya teman-teman ya. Jadi sebentar lagi insya Allah minggu depan sudah mulai UTS, minggu depannya lagi sudah mulai presentasi. Namun sebelum untuk presentasi, kami akan mencoba men-share terlebih dahulu ya terkait dengan hal yang ingin kami sampaikan teman-teman di sini. Jadi, seingat kami di pertemuan yang kelima itu kami berikan tantangan ya, berupa bagaimana rekan-rekan bisa menerapkan atau mencoba mengimplementasikan bagaimana ketika rekan-rekan ingin membuat sebuah aplikasi, namun dibuat dalam format oriented object gitu ya. Atau sebenarnya secara sederhananya ya teman-teman bisa membuatnya dalam beberapa kelas seperti itu. Sebagaimana kebutuhan atau penyesuaian keinginan rekan-rekan dalam membuat aplikasi. Dan di sini untuk contoh sederhananya kita akan membuat versi transaksi ya, topiknya transaksi, di mana minggu lalu itu tentang adanya member sama non-member ya di sebuah transaksi. Nah, di sini mungkin yang pertama ingin kami sampaikan terlebih dahulu, kalau untuk jenis pemrograman yang orientasinya kepada objek, ini kita bisa buat dalam 4 kelas ya. Ini temanya transaksi, kemudian ini untuk kita permudah ya, kita gunakan magnifier agar teman-teman bisa melihat skripnya lebih jelas mungkin ya. Nah ini, jadi kita punya 4 kelas ya. Sebelumnya mungkin yang pertama adalah latihan 3 dulu ya. Latihan 3 di sini atau kelas yang pertama ini kita buat untuk atau sebagai deklarasi variabel saja. Ya, teman-teman bisa cek ya, bisa lihat bahwasanya kita beri nama latihan 3, kemudian di situ ada variabel harga, yang mana variabel harga ini sudah kita tentukan value-nya ya, 40.000. Kemudian yang kita butuhkan ada jumlah, total, bayar, kembali, total 2 gitu ya. Total 2 itu digunakan sebagai wadah atau penampung nilai total setelah diskon sebenarnya. Karena kita akan menggunakan fitur diskon untuk yang member. Dan kita juga akan menampilkan harga diskonnya berapa ya, agar customer tahu harga diskon yang muncul gitu ya, yang kita peroleh. Nah, selanjutnya kita ke script menu utama ya. Menu utama dulu nggak apa-apa. Di menu utama teman-teman juga bisa lihat ya. Jadi harapan kami dengan men-share scriptnya, harapannya rekan-rekan nanti membuat aplikasinya itu hampir sama gitu ya dengan konsep seperti ini. Artinya teman-teman buatnya itu tidak di dalam satu kelas, tapi bisa dua, tiga, empat, bahkan lebih gitu ya. Dan teman-teman bisa mengkategorikan kelas ini fungsinya buat apa, kelas ini fungsinya buat apa, dan seterusnya gitu ya. Jadi harapan saya, teman-teman bisa membuat aplikasinya seperti ini. Konsepnya ya, seperti ini. Oke, di sini di main kelasnya, di latihan 3 underscore 1, ini merupakan main class.
main class-nya. Kenapa main class? Teman-teman bisa cek ya di line keempat bahwa ada public static void main. Ini berarti ini main class-nya. Kemudian kita butuh untuk memanggil class member sama class non-member. Maka di sini kita akan mendeklarasikan dulu objeknya. Ya, di sini ada objek 3 sama objek 4 ya. Kita beri nama. Objek 3 berfokus kepada kelas member, objek 4 dipakai untuk kelas yang non-member. Kemudian di sini dikasih sysout ya, jadi tampilan gitu sebagai keterangan teman-teman datang ke sebuah toko, tokonya itu jual flash disk, harganya 40.000 gitu ya. Di situ ada pilihannya menggunakan switch case, pilih member atau non-member gitu ya. Kemudian di sini inputan menu, setelah menu di bawahnya teman-teman tambahkan fungsi switch di sini, tambahkan pil ya untuk pilihannya. Kalau pilih satu itu akan masuk ke objek 3. Nah, objek 3 ini kemana? Objek 3 ini akan ke member ya. Di dalam member itu ada metode namanya diskon. Kalau di objek 4 itu ada apa namanya? Ada ke kelas non-member. Di dalam kelas non-member nanti ada metode namanya non-diskon. Gitu ya. Oke, bisa dilihat, bisa di-pause juga videonya untuk teman-teman praktekkan gitu ya di rumah bagaimana script ini dapat diterapkan. Selanjutnya untuk kelas yang member, ini teman-teman bisa cek juga ya. Sebelumnya kelas member ini tidak ada deklarasi variabel sama sekali. Maka di kelas member ini membutuhkan objek terlebih dahulu untuk dideklarasikan ke kelas latihan 3. Masih ingat teman-teman kelas latihan 3? Kelas latihan 3 itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Sehingga teman-teman bisa memanggil variabel yang ada di latihan 3 menggunakan objek dot nama variabelnya. Seperti itu ya. Kalau ini kita bungkus dalam satu void namanya diskon ya untuk dipanggil tadi di sini ya diskon. Kemudian teman-teman juga ya tinggal disesuaikan aja inputannya apa, prosesnya apa gitu ya. Kemudian nanti ada outputnya, total pembayaran, masukkan uang pembayaran dan kembaliannya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya untuk yang member. Untuk yang non-member bedanya apa Pak? Ya, bedanya sederhana saja. Bedanya ya tidak ada diskon. Gitu aja sih. Sama aja fiturnya, manggil latihan 3 gitu ya dan seterusnya ya. Void non-diskon dibikin, voidnya metodenya agar dipanggil di kelas utama atau main class dan sini dipanggil. Objek 4 non-diskon ya. Objek 4 mengacu kepada kelas non-member. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi harapan saya teman-teman bisa di pause videonya ya di bagian-bagian tertentu, dicek lagi skrip-skripnya kalau teman-teman coba di rumah gitu ya, diimplementasikan langsung. Seperti itu. Kalau ini mungkin ini di pause ya, break, bawahnya ada kurung kurawal tutup 3 kali. Satu lagi latihan 3 ya. Nah, latihan 3 isinya cuma sebatas deklarasi variabel saja. Oke, eh, tambahan berikutnya, apabila teman-teman melihat video pembelajaran di yang kelima, teman-teman disampaikan materi tentang apa namanya? Bentar, ini kita kembalikan dulu ya. Mana ini? Apa? Kita kembalikan dulu ke magnifier, kita minimize. Nah, balik lagi ke semula ya. Jadi kalau yang di video pembelajaran kelima itu kita belajar mengenai apa namanya inheritance ya atau pewarisan. Sekarang kita coba deh implementasikan inheritance di apa namanya script yang sudah kita buat ya. Gitu aja deh biar teman-teman bisa paham. Jadi gini teman-teman, inheritance itu sebenarnya pewarisan bahasa Indonesianya. Kemudian fungsinya untuk apa? Sebenarnya untuk mewarisi variabel ataupun fungsi gitu ya atau metode gitu yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi tanpa perlu kita membuatnya ulang. Nah, sederhananya seperti ini aja deh yang gampangnya kita lihat di kelas member ya, di kelas member. Di kelas member ini kan teman-teman bisa cek ya bahwa kelas member ini mendeklarasikan latihan 3 di dalam objek ya. Artinya untuk menjalankan apa namanya untuk menjalankan aplikasi ini untuk menjalankan program transaksi ini kita butuh deklarasi variabel kan
di mana deklarasi variabelnya itu ada di kelas latihan 3. Maka perlu dipanggil dulu kan sama member. Nah, pertanyaannya ketika di non-member, ini juga sama nih. Latihan 3 juga butuh kan ini, karena butuh yang namanya variabel juga gitu. Nah, sekarang kita coba ya untuk mewarisi aja. Jadi kita nggak perlu deklarasi lagi latihan 3 objek sama dengan new latihan 3. Kita nggak perlu. Caranya yaitu kita hanya mendeklarasikan bahwa kelasnya non-member ya. Kelasnya non-member itu merupakan extends dari kelas member. Seperti itu. Oke, berarti di kelas membernya, kita coba dulu ya. Oh, bukan. Sorry, sorry. Di kelas non-membernya berarti ya. Kita cek. Oke ya, di kelas non-membernya. Oke, di kelas non-membernya kita nggak perlu mendeklarasikan lagi gitu ya. Kita tidak perlu mendeklarasikan lagi gitu. Nah, di sini yang jadi eh, efisiensi gitu ya, efisiensi dari em, pendeklarasian objek atau ya objek ke kelas latihan 3. Jadi di non-member teman-teman nggak perlu deklarasikan lagi kan? Gitu. Itu jadi mempermudah. Kenapa? Karena kelasnya non-member ini sudah mendapatkan warisan gitu ya dari member. Jadi nggak perlu lagi, ngapain deklarasiin lagi gitu kan. Jadi tinggal langsung aja objek dot jumlah. Lah, pertanyaannya objeknya ada di mana? Ya ada di sini. Tuh, gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan ya notifikasinya. Nah, mungkin agak di zoom ya. Oke. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini ada notifikasi bahwa class member has subclasses. Artinya yang jadi istilahnya kalau di inheritance itu kalau tidak salah ya superclass sama subclass ya atau parent sama child gitu ya. Ada orang tuanya, ada anaknya. Nah, di sini si member jadi orang tuanya atau jadi superclassnya dan dia memiliki subclass atau dia punya anak. Anaknya siapa? Oh, si non-member gitu. Jadi makanya di non-member nggak perlu deklarasi si objek juga aman gitu tuh kan. Objeknya nggak perlu dideklarasikan lagi. Kenapa? Karena di member udah ada gitu. Jadi sederhananya seperti itu teman-teman. Apalagi sih yang bisa dimanfaatkan mungkin di sini ya. Kita minim dulu nih kebesaran. Sit. Oke, sekarang kita cek di latihan 3_1. Nah, latihan 3_1 ini juga sama nih. Kalau menurut kami pada saat pemanggilan ini dua kali ya. Maksudnya deklarasikan dulu member objek 3 new member gitu ya. Kemudian di sini non-member objek 4 gitu ya. Jadi ibaratnya ya harus mendeklarasikan lagi gitu tuh. Oke, bagaimana kita coba gini aja dulu ya. Kita coba hapus. Apakah dengan oh nggak bisa ya kayaknya. Objek doang kayaknya nggak bisa ya. Oh iya benar. Objek doang nggak bisa nih teman-teman nih. Kita bikin objek gimana ya member sama non-member berarti yang jadi parentnya tadi member. Berarti kita deklarasikan si ini aja objeknya objek 2 ya. Kita kasih objek 2 biar jadi pembeda. Objek 2 sama-sama objek 2 aja. Tapi di atasnya yang kita deklarasikan satu aja, nggak perlu dua. Ntar, objek. Oh, nama kelasnya dulu maaf. Kita mengacu ke non-member ya. Non-member terus objek. Objek 2 sama dengan new non-member gitu ya. Terus di koma. Oke, selesai. Ya, kalau yang tadi teman-teman lihat kita deklarasikan dua kali. Objek 3 buat yang member, objek 4 buat yang non-member. Sekarang satu kali aja. Penghematan kan? Skripnya iya, karena objek 2 ini yang ada di latihan 3_1, dia mengacu kepada non-member. Jadi dia nggak perlu deklarasikan ulang ke yang member. Kenapa? Karena ini udah ada pewarisan. Jadi si member udah ngewarisin tuh fungsi atau metode yang ada di member kepada non-member. Jadi nggak perlu lagi. Pakainya objek 2 aja gitu. Nggak di running. Kita coba ya.
Jadi dengan ada inheritance ya sebenarnya mengurangi script aja gitu. Jadi fungsi-fungsi yang sudah ada seperti itu ya di kelas tertentu itu tinggal diwarisi saja. Nah ini contohnya kita member, saya beli dua, diskon 50%, harganya ya total total bayarnya di sini yang pertama 80.000, setelah diskonnya 40.000. Nah ini pakai total dua. Masukkan uang pembayaran 50 keluarga, enter, kembalinya 10.000. Atau kita coba running ulang. Oke, kita pilih non-member, pilih dua, pembayarannya biasa ya, 100 keluarga, enter, kembalinya 20.000. Seperti itu ya. Sama aja outputnya, tapi scriptnya bisa lebih eh, minim ya, lebih sedikit lagi karena dia retrofit. Oke, selanjutnya ini mungkin di close dulu ya. Oke. Selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini teman-teman mohon disimak ya karena ini menjadi apa namanya materi untuk UTS. Jadi informasi UTS, insya Allah kalau untuk PBO karena praktikum kami buat mekanismenya itu dalam base project. Jadi teman-teman buat tugas utamanya, nanti lihat aja deskripsi tugas utamanya teman-teman buat. Teman-teman setelah buat aplikasinya, jadi pas sudah jadi ya, baru di recording seperti ini, direkam, eh, usahakan on cam karena kita bisa verifikasi bahwasanya teman-teman yang presentasi gitu ya, dan kita juga bisa lihat teman-teman bisa menjelaskan skripnya secara baik seperti itu dan diupload videonya di YouTube, baru linknya dicantumkan di lembar jawaban digitalnya. Lembar jawabannya ya pakai TXT aja boleh atau pakai Word boleh. Isinya nama, NIM, kelas, sama URL videonya. Ya, diupload melalui Spada. Seperti itu UTS-nya teman-teman. Nah, di soal UTS berkaitan tentang enkapsulasi. Sebenarnya enkapsulasi ini yang kita buat fokus kepada variabel. Teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya, ada yang namanya modifier. Nah, kebetulan kalau di kelas latihan 3 ini modifiernya no modifier. Jadi nggak ada modifier. Biasanya ada public gitu ya, ada private, ada no modifier dan seterusnya. Kita coba private. Mungkin teman-teman masih ingat, kalau misalkan modifiernya private berarti si variabel tersebut tidak dapat diakses oleh kelas lain. Makanya kita coba ya di sini ada harga nih, harganya kita private. Enter. Nah, seperti ini. Bermasalah nggak sih? Enggak, aman-aman aja sebenarnya. Tapi bermasalahnya itu di kelas member sama kelas non-member sebenarnya. Di sini harusnya error. Nah, ini mulai muncul nih errornya. Nah, ini ya, kita lihat. Kita lihat notifikasinya, harga has private access. Artinya kelas non-member, waduh, saya pengen akses variabel harga tuh tadi di latihan 3 tapi nggak bisa karena di private ya. Member pun sama. Nih, ada notifikasi. Harga has private access. Harga has private access. Ya artinya gimana, Pak? Ya nggak bisa diakses. Gitu. Nah, caranya seperti apa? Kita masuk ke dalam materi enkapsulasi. Nah, enkapsulasi itu setelah teman-teman sudah mendeklarasikan ini dalam bentuk private, teman-teman di bawahnya aja ya, bisa kalau di NetBeans punten menggunakan ALT insert. Nah, seperti ini. Maka muncul nih metode-metode yang ingin kita buat. Di sini kita ambil yang getter. Jadi ada dua ya di enkapsulasi itu. Ada getter, ada setter. Sepengetahuan kami, kalau getter itu digunakan untuk mengakses sebuah variabel. Kalau setter itu untuk apa ya? Memberikan nilai kembali atau nilai yang lain dari nilai sebelumnya. Contohnya kalau gini deh, sederhananya kalau getter itu read only, kalau setter itu write only. Jadi cuma bisa dipakai buat nulis doang kalau di setter. Kalau di getter cuma buat ngambil doang, baca doang. Nah, sekarang kita mau baca kan? Karena mau baca variabel yang ada di latihan 3 dibaca di member sama non-member dengan modifier private. Seperti itu. Maka kita getter. Kemudian yang kita getter yang mana? Ya, yang sesuai aja yang di private gitu ya.
Jadi kalau INT dan seterusnya ngapain di private, ngapain di Getter gitu. Karena kan bukan private gitu ya. Jadi kita langsung saja yang bayar yang harga ya, mohon maaf, harga kita Getter, kemudian kita generate. Nah, maka dia otomatis muncul metode seperti ini, kurang lebih ya. Mungkin mungkin dinamakan metode tapi dia bukan void ya. Karena nanti kalau setter dia void. Jadi kalau misalkan sudah satu level void sama void itu nggak bisa dipanggil atau nggak bisa berada di dalamnya. Maka kalau ini kan nggak ada void ya. Karena defaultnya ketika getter itu hanya menampilkan public int get harga, ya artinya get harga tinggal dipanggil. Bisa. Contohnya seperti ini, kita balik ke member. Karena ini nggak bisa ya, ada notif harga has private access in latihan 3 maka kita panggilnya bukan harga lagi, tapi dot get, bentar, ini kok nggak muncul ya, dot, nah, get harga, ini ya. Oke, satu lagi sama, di sini ada harga, karena harga di sini di private, maka yang kita panggil adalah get harganya. Seperti itu, aman ya? Non-member, di sini ada sama harga has private access, kita ubah harganya mana dulu? Harga oh ini, harga kita ubah ke dot get harga. Ini yang kita ambil ya. Nah, errornya hilang nggak? Hilang ya, di non-member pun hilang ya. Jadi seperti itu fungsi enkapsulasi. Jadi si variabel dibungkus di dalam sebuah metode gitu ya. Kemudian tinggal dipanggil seperti itu. Nah, bedanya kalau setter kita deklarasikan ya. Di sini ALT bentar. HLT insert, kemudian kita pilih setter. Setternya yang harga juga yang nggak apa-apa ya. Harga generate. Nah, bedanya kalau setter di sini punya void. Nah, makanya kalau dideklarasikan di sini nggak bisa nih dimunculin di sini karena ada void diskon. Kalau void di dalam void nggak bisa ya. Artinya nggak bisa ada file terus di dalamnya ada file gitu kan bingung ya. Ya artinya nggak bisa gitu. Maka di sini untuk ngecek ngecek apa namanya? Cara ngecek ininya, cara ngecek set harga ini kita tambahkan void display. Nah, di sini kami sudah buat ya. Kita copy paste saja. Copy gitu ya. Oke, kemudian kita pastekan dulu. Nah, di sini void display ya. Jadi pengen nampilin harganya nih gitu tuh. Caranya gimana? Jadi di sini aja caranya di yang non diskon aja ya, non member ya. Kita panggil objek, bisa nggak nih ya? Objek 2 dot apa tadi? Lupa 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 display ya. Oh enggak. Bentar. Bentar, kita mau panggil. Oh berat, karena ini nggak diwarisin ya latihan 3 ya. Jadi mau nggak mau harus dideklarasikan ulang nih latihan 3. Hmm, langsung aja deh nggak apa deh. Kita buat aja deh. Ini copy aja. Copy. Kita buat lagi ya tambahan ya. Karena ini nggak bisa nih di apa namanya nggak diwarisin sih si latihan 3. Latihan 3. Objeknya objek aja deh. Ya, objek aja. Ini latihan 3. Latihan 3. Oke, berarti tinggal manggil objek dot ada nggak display. Nah, ada baru ada ya. Oke. Hmm, tapi saya belum pernah nyoba ini. Apakah ini kan apa namanya yang diwarisin kan ini ya, member ya. Apa bisa kali? Bentar. Kita coba dulu ini latihan 3 kita extend ya. Extend coba bisa nggak member? Oh, sepertinya bisa nih. Kita coba dulu. Artinya kita nggak butuh ini. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Objek 2. Objek 2. Nggak bisa juga ya. Saya kira bisa di extend juga nih. Artinya diwariskan ke apa namanya latihan schedule. Ini kan udah nih extend ke member.
Iya ya, bukan bukan bukan. Harusnya yang jadi pairnya sih latihan tiga. Ini nggak bisa ya, jadi extend atau gimana? Kita coba akalin tadi ya. Kalau misalkan member, kan masalahnya member member udah punya ini, udah punya childnya, subclassnya. Subclassnya si ini. Kalau misalkan ini dijadiin subclass lagi, wah bingung karena dia statusnya sebagai child ya. Oke deh kita pakai yang tadi aja dulu deh untuk sebenarnya untuk membuktikan doang sih. Ini aja dulu ya. Objek. Oke deh gini aja dulu. Nah, eh caranya ini objek display, kemudian kita bisa panggil objek objek dot set harga. Nah, nih ya. Nih set harganya kita ubah ke 700.000 warga. Nah ya, biar bisa muncul ya. Ini untuk yang non diskon. Kita running. Jadi fungsi write only itu kayak ngubah variabelnya. Kan variabel yang di sebelumnya itu sudah di set ya, sudah dideklarasikan bahwa si harga itu 40.000. Nah, tapi dengan adanya metode setter, di set gitu, maka write only aja si harga bisa berubah menjadi 700.000. Kita coba yang non-member, masukkan pembelian 2. Ini tetap harga ya, jadi nggak ngaruhin harga dan tidak mempengaruhi proses transaksi sebelumnya. Kita bayar, harga, enter, kembali 20.000. Nah, di bawahnya di sini berubah 700.000. Ya artinya ngasih tahu bahwa si harga itu sudah berubah menjadi 700.000. Mempengaruhi ini nggak sih sebenarnya? Mempengaruhi transaksi nggak sih? Nggak. Kalau misalkan si harganya itu implementasikan pada kelas yang diproses, baru itu berpengaruh gitu ya. Tapi memang fungsinya di sini hanya untuk write only saja, seperti itu. Artinya enkapsulasi itu membungkus variabel di dalam sebuah metode ya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada set harga, namanya di sini ada get harga. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang ingin kami sampaikan. Jadi harapan kami tugas utamanya ya bisa menggunakan beberapa kelas, kemudian mungkin materi-materi tentang setter getter bisa digunakan, pewarisannya bisa digunakan gitu ya dan seterusnya. Semoga teman-teman bisa mengerjakan tugas utama dengan baik ya dan sampai jumpa di pertemuan yang ke berapa berarti ya? Sebenarnya 7 kita kayaknya nggak keburu gitu ya, karena nggak keburu. Jadi kita ketemu di UTS, setelah UTS kita ketemu lagi untuk presentasi tugas utama. Di mana presentasi tugas utama sudah dibagikan ya oleh Mas Hudan, jadi disiapkan presentasinya. Ingat, tugas utamanya itu tidak boleh berbasis GUI, hanya berbasis teks dan diwajibkan untuk berorientasi objek. Itu saja yang bisa kami sampaikan teman-teman di pertemuan yang ke-6 ini. Kami mohon maaf apabila banyak sekali kurang dan salahnya. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.